ini Ibu akan mengajar di kelas kalian kelas 4B pelajaran bahasa Indonesia. Nah, alangkah baiknya sebelum pelajaran dimulai, hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Ketua, silakan pimpin berdoanya. Belajar, coba Ibu ingin mengecek dulu kerapian dan juga kebersihan kelas kita. Bagaimana? Apakah sudah rapi semua? Sudah. Pakaiannya sudah lengkap? Sudah. Coba lihat di dalam lacinya, kecilnya ada sampah tidak? Tidak ada? Tidak. Berarti kalian sudah bersih dan rapi ya, sudah siap belajar. Sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya lagi. Kemarin kan kita pernah belajar materi apa? Coba ada yang tahu? Ya, coba Tamimi materi tentang apa? Iya, benar. Tentang kata-kata baru dan kata-kata bermakna. Ada yang bisa mencontohkan contoh kata bermakna? Coba, Gibran, apa kata apa Gibran? Kata kabur. Lagi, ada yang bisa mencontoh lagi? Coba Anin, kata apa? Kata tengah. Selanjutnya ada yang masih ingin mencontohkan? Kata genting. Nah, coba Ibu akan mencontohkan salah satunya kata kabur. Jadi misalnya dalam cerita ada teman kalian namanya Rahes, tidak bisa melihat tanpa kacamata karena penglihatannya akan kabur. Berarti di sini kata kaburnya berfungsi penglihatan Rahes tidak bisa jelas karena kabur. Nah, perbandingannya apa? Contohnya misalnya Gauzan mencuri apa? Buah jambu di rumahnya Kesya. Nah, tahu-tahu ketahuan oleh Kesya. Karena ketahuan, jadi Gauzan itu kabur. Artinya kabur di sini melarikan diri. Jadi Gauzan tadi karena ketahuan Kesya mencuri jambunya, kabur melarikan diri. Nah, seperti itu. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa dimengerti, kita lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu tentang materi lihat sekitar di halaman 51. Coba kita buka bukunya halaman 51. Ada? Nah, di sana ada materi tentang tertib berlalu lintas. Ada? Ada. Di sini gua akan memberi penjelasan dulu tentang apa itu tertib. Jadi nak, tertib itu adalah sebuah kata atau sebuah kalimat yang bermakna memiliki arti teratur, sesuai, dan juga rapi, bahkan juga bisa sopan. Contohkan, tertib di kelas dalam belajar itu bisa. Ketika ada penugasan atau kerja kelompok harus tertib juga. Kemarin ada yang ikut upacara? Ada? Itu kan acara seni ya kemarin. Pada saat berbaris harus juga tertib, tidak boleh ribut. Nah, selanjutnya tentang rambu lalu lintas. Sebutnya ada yang pernah tahu atau pernah dengar arti kata rambu lalu lintas? Belum pernah? Belum tahu Gibran? Belum? Oke, kalau itu dijelaskan dulu ya. Jadi rambu lalu lintas itu adalah bagian perlengkapan jalan yang mana berupa angka, berupa lambang, huruf, kalimat dan juga perpaduan yang berisi
lambang-lambang. Berfungsinya untuk apa? Untuk sebagai petunjuk, memberi arahan, sebagai perintah, dan juga bisa sebagai larangan. Nah, dalam rambu lalu lintas juga ada juga jenisnya, ada juga macam-macam. Apa saja, Bu? Nah, di sini akan kita 5 rambu lalu lintas. Coba perhatikan dulu ya. Rambu lalu lintasnya. Coba perhatikan. Di sini kita lihat ada gambarnya, ada fungsinya. Yang pertama ada rambu peringatan. Nah, rambu peringatan ini berfungsi sebagai untuk menjelaskan suatu keadaan yang mengakibatkan peringatan yang ada di depannya, keadaan yang ada peringatan di depannya. Misalnya, ini contohkan. Nah, dalam rambu peringatan ini biasanya berwarna kuning bergaris hitam. Jadi kamu tuh nanti ingat, kalau ada rambu berwarna kuning dan bergaris hitam berarti itu rambu peringatan. Nah, di sini kita lihat ada 3 lampu lalu lintas. Ada? Bisa dilihat? Lampunya dilihat. Ada warna merah, kuning, hijau. Nah, 3 lampu ini punya fungsinya. Fungsi yang pertama warna merah, ada yang tahu? Coba. Warna merah berfungsi apa? Nah, kamu pernah ke Palembang? Kalau ke Palembang pernah lihat ada lampu tadi, lampu lalu lintas? Nah, di sana fungsinya macam-macam. Ketika kita di kendaraan, sebenarnya kendaraan, fungsi lampu merah adalah untuk berhenti. Jadi kalau lihat ada lampu warna merah, lalu lintas yang warna merah berarti harus berhenti. Jangan jalan. Lanjut. Lampu kuning. Fungsi untuk bersiap. Jadi ketika ada lampu kuning, itu kita mengendarainya harus bersiap-siap. Untuk apa, Bu? Itu berhenti supaya tidak mengerem mendadak. Lanjut, ada warna hijau, green, hijau. Berfungsi untuk jalan. Jadi ketika misalnya Paris mengendarai mobil, nah, lihat ada warna hijau, lampu hijau, berarti Paris itu harus jalan lanjut ya, tidak boleh berhenti. Nah, Paris. Nah, oke, kita lanjut ke rambu yang kedua. Apa? Ada rambu larangan. Rambu ini berfungsi untuk melarang. Jadi kita sebagai pengguna jalan harus mentaati larangan tersebut. Nah, lampu ini biasanya warna merah, red. Nah, merah sama merah pernah bilang merah hatiku. Ya, kalau orang punya warna merah berarti kamu larangan. Contohnya di sini Ibu lihat ada gambar trompet di garis miring merah. Itu fungsi lampunya untuk apa? Dilarang menunjukkan isyarat suara. Contohnya itu dengan mengklakson. Klakson motor, mobil. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada tanda ini tidak boleh mengklakson menunjukkan suara. Karena apa? Ditakutkan misalnya ada orang yang terkejut. Nah, kita lanjut ke rambu yang ketiga yaitu lampu perintah. Nah, rambu ini berfungsi untuk memerintah kita. Misalnya kita ketika menjalankan sebuah kendaraan. Nah, rambu ini biasanya warna biru bergaris putih. Salah satunya ini ada gambar orang garis-garisnya seperti menyeberang. Berarti fungsi rambu ini untuk jalur penyeberangan. Nah, jadi ketika kamu kemarin siapa yang pernah ke Palembang? Nah, Keisha kalau melihat rambu ini berarti untuk penyeberangan jalan. Lanjut, kita ke rambu petunjuk. Rambu ini untuk menunjukkan suatu arah dan juga suatu lokasi. Biasanya rambu ini berwarna hijau bergaris putih. Contohnya ini ada
keluar ruangan yang ber-AC. Di sini salah satu contohnya, coba ini ada puntung rokok dan juga asap. Ini untuk tempat merokok. Bagaimana? Sudah bisa dipahami semua? Sudah. Nanti ada tadi jenis-jenisnya, contoh rambunya dan juga fungsinya. Coba kalau sudah mengerti itu, kita coba pakai semangat. Masih semangat kan? Masih. Coba kalau gitu kita tepuk semangat, tepuk semangat. Oke, hebat kelas 4P, masih semangat. Kalau gitu coba masih fokus kan? Kita lanjut lagi. Coba kita tepuk fokus. Oke, siap gerak. Fokus ya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, sekarang Ibu akan memberikan kalian soal latihan. Latihannya bagaimana, Bu? Ada Ibu beberapa soal, kalian kerjakan secara sendiri-sendiri. Nah, jawabannya ada di mana? Ada di penjelasan Ibu tadi, ada di contoh tadi, dan juga ada di buku. Atau tadi kan kalian mencatat kan? Ada juga dicatat. Sekarang kalian kerjakan soal ini ya. Bisa semua? Ini Ibu bagikan dulu, kalian kerjakan ya soal-soalnya ya. Oke, ini silakan. Semua? Sudah. Coba sekarang kalian kerjakan. Dijawab soal pertanyaannya ya. Nah, ya. Nah, cari di mana jawabannya tadi ya. Apa di ingatan kalian atau di gambar kita tadi atau juga bisa di buku. Di catatan juga ada. Sepertinya sudah semuanya dikerjakan. Kalau sudah begitu, kita kumpul. Coba yang sudah selesai dan kumpul. Cepat. Oke, ini lihat ya. Ya. Sini. Kasih. Terima kasih. Mana? Sulit tidak mengerjakannya? Tidak, masih bisa semua kan? Atau jawabnya? Cepat. Ya, Rahes ya juga Gibran. Masih banyak ya yang belum mengerti. Nah, nanti kita pelajari dia kan tadi sudah tersemangat. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih ya buat antusias kelas 4 yang belajar hebat dan juga semangat serta rajin pada kegiatan pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di kegiatan belajar yang berikutnya ya. Baiklah, untuk silakan silakan berdoa untuk pulang.